Indonesia ini punya kelapa terbaik di dunia. Sehebat-hebatnya negara China, nggak bakal bisa bikin arang briket sebagus Indonesia. Karena apa? Karena kita dianugerahi Tuhan unsur hara tanah di Pulau Sumatera dan Sulawesi yang bisa bikin kelapa dari pulau itu sangat-sangat bagus kualitasnya. Kita sebutin di negara lain yang bikin deh, Vietnam, Thailand, India. Nggak bakal bisa arang briketnya sebagus Indonesia karena bahan kelapanya nggak bisa disaingin. Pertanyaan gua sekarang, kenapa kita masih banyak ekspor barang mentah, kelapa mentah buat diproses di luar negeri, kemudian hasil olahannya diimpor lagi ke Indonesia, padahal bahannya dari kita. Bahkan sekarang banyak petani kita lagi nangis. Di beberapa daerah harga kelapa tuh anjlok sampai pendapatan mereka turun 60%. Dan yang bikin gue penasaran, beberapa bulan lalu harganya malah kebalikannya, sempat meroket. Jadi kita ini punya kelapa yang juara dunia, harganya nggak stabil kayak roller coaster. Kok bisa? Makanya kita mau bahas di video ini sekarang. Gue bicara pakai data. Indonesia itu produsen kelapa terbesar di dunia, hampir 18 juta ton setahun. Kita juga eksportir briket arang kelapa nomor 1 di dunia. Briket kita menguasai pasar shisha di Timur Tengah dari Arab Saudi, Irak sampai Turki. Pasar globalnya tembus 400 juta dolar lebih. Batok kelapa nih yang dulu cuma dianggap sampah, dibuang-buang, bakar-bakar nggak jelas, sekarang jadi devisa negara. Dan kenapa kita bisa juara? Bukan cuma karena kita punya banyak kelapa. Batok kelapa Indonesia itu secara data kalian bisa buktikan ya, itu keras dan padat. Karena apa? Karena unsur hara tanah di Sumatera dan Sulawesi itu sangat-sangat bagus buat kelapa. Yang biasa dipakai buat bahan baku arang kelapa ataupun arang briket yang bagus memang dari luar Jawa ya teman-teman ya. Karena kita dianugerahi Tuhan alam yang hebat, alam yang kaya sekali, sehingga kelapa kita terbaik sedunia. Tapi masih banyak orang miskin di sini. Jadi teman-teman pasti bikin arang karena kualitas kelapanya itu bagus, panasnya itu stabil, abunya itu dikit. Bahkan kalian kalau biasa sisa ya, mungkin kalau kalian ke luar negeri tuh bisa cobain sisa tuh. Nah, sisanya di luar negeri beda sama Indonesia. Biasanya mereka briketnya high quality dan itu dari Indonesia. Kalian bisa rasain sendiri. Itu arang dibakar, itu abunya nggak ada loh. Nggak ada abunya, nggak ada asapnya, itu nggak ada. Bisa hampir 0% dan panasnya stabil. Itu pun sama dengan bahan baku karbon aktif yang dari Indonesia. Di Indonesia tuh dibakar, arangnya diekspor ke negara lain, ke China. Dari Cina disebarin ke negara-negara lain buat dijual. Kocak kan? Dan itu yang bikin briket kita diburu buat shisha. Dan batoknya jadi bahan baku terbaik buat produk yang jauh lebih mahal. Dan bakal gue bahas lebih dalam nanti. Jadi posisi kita di dunia itu kuat banget teman-teman. Kita duduk nih di atas gunung emas hijau. Tapi anehnya, orang yang paling dekat sama gunung emas itu yaitu petani kita. Justru yang paling sering kelaparan. Nah di sini nih masalahnya mulai teman-teman. Coba kita mundur ke tahun lalu 2025. Waktu itu harga kelapa tuh meroket gila-gilaan. Buat petani ya ini berkah. Setelah bertahun-tahun dibayar murah, akhirnya mereka dapat harga layak. Dan mereka jual ke China, kelapa utuh ya. Karena China berani bayar paling mahal. Ini juga jadi polemik ya teman-teman ya. Jadi di tahun kemarin memang banyak ekspor kelapa mentah ke China. Karena pemerintahnya bolehin. Dan di China dibuat apa? Pastinya dibuat bahan baku yang mana dulu mereka nggak bisa buat. Contohnya dengan mengimpor kelapa dari Indonesia, mereka sekarang bisa buat briket yang bagusnya sama kayak di Indonesia. Satu. Kemudian dengan mengimpor kelapa mentah dari Indonesia, mereka bisa dapat banyak bahan baku tuh, mulai dari airnya, mulai dari buahnya. Kemudian apa? Arang batoknya bisa mereka bakar sendiri. Jadi mereka nggak usah lagi ngimpor arang kelapa tuh, langsung aja mereka bakar sendiri. Mereka jadiin karbon aktif sendiri, mereka jadiin briket sendiri. Cuan besar mereka, makanya berani bayar mahal. Tapi ini wajar banget ya teman-teman. Jangan salahin petani. Ini memang polemik. Lu juga kan kalau jualan pasti jual ke nawar yang panen tinggi. Gue panen kelapa. Lu mau bayar berapa? Lu mau bayar berapa? Oh, China mau bayar paling tinggi, gua kirim. Selesai. Timbang bayar, ada barang, ada duit. Tapi efeknya kelapa kita kebanyakan kabur keluar dalam bentuk mentah. Itu yang jadi masalah juga. Sampai-sampai pabrik briket sama pabrik santan kita di dalam negeri malah kehabisan bahan baku. Kan kocak. Banyak yang sampai stop produksi loh teman-teman. Jadi lucu ya, pas harga naik, yang senang petani. Tapi industri briket kita, industri kelapa kita, turunannya ke bawah-bawah itu, yang harusnya jadi juara dunia itu malah megap-megap kehabisan bahan baku di negara penghasil kelapa terbesar di dunia. Dan bukan sampai situ, harganya jadi mahal banget bahan bakunya. Karena China ngerusak harga, dia beli mahal banget. Itu baru yang namanya antek-antek asing. Sekarang kita lompat ke hari ini, pertengahan 2026. Ceritanya sekarang balik 180 derajat. Harga kelapa kita anjlok. Di Pangandaran misalkan, harga yang tadinya 4 sampai 6 ribu per butir, sekarang tinggal 1.700 sampai 2.000 perak, teman-teman. Pendapatan petani ini turun sampai 60%. Kenapa ini terjadi? Karena sekarang lagi musim panen. Jadi barang melimpah, harga makin jatuh. Kita bisa bayangin tahun lalu petani itu
senyum banget petani kelapa, sekarang mereka nangis lagi. Naik turunnya tuh ekstrim banget dan petani nggak punya kendali sama mereka. Sekarang gue jelasin, syarat untuk negara jadi eksportir yang baik itu nggak boleh ada musim panen memang sebenarnya. Musim panen itu sebenarnya menghancurkan harga di ekonomi modern ya teman-teman ya. Kita nggak bisa mengaca lagi nih di ekonomi jadul, ada masa panen, ada apa. Itu udah nggak relate lagi. Musim panen ini menghancurkan harga. Jadi di China sana, misalkan dia ekspor apa? Katakanlah mereka ekspor buah ya. Buah dari China banyak lah. Kalau kalian beli buah di tukang buah Indonesia, itu kan dusboknya dari China. Itu impor dari China. Udah kita telan aja. Kita negara sumber daya alamnya tinggi, kita masih impor buah dari China. Udah telan aja, telan. Kenapa dia bisa supply buah ke seluruh dunia? Karena mereka nggak ada musim panen. Mereka itu nggak ada musim panen mangga, musim panen semangka, musim panen lemon, dan lain-lainnya. Setiap musim bisa berbuah, cok. Karena sarjana-sarjana pertanian mereka tidak jadi pegawai bank. Karena mereka fokus riset di bidang agrikultur. Riset agrikulturnya kenceng banget China itu. Dan salah satu yang berbahaya banget memang ketika kita mengirim kelapa mentah kita nih ke China. Gua nggak yakin loh di sana cuma dibuat bahan baku aja. Kalau di riset gimana? Kalau mereka misalkan tahun depan atau beberapa tahun lagi bisa merilis kelapa super klon dari Indonesia, anjay. Mati semua industri kita. Masalah industri ini bukan tentang segelintir orang loh. Jutaan keluarga di Indonesia hidupnya bergantung sama kelapa. Jadi pas harganya naik turun liar kayak gini, yang goyang tuh bukan cuma angka di grafik, tapi dapur jutaan rumah tangga di Indonesia. Dan roller coaster ini gue udah jelasin penyebabnya kenapa. Jadi ada satu penyakit yang lebih dalam daripada musim panen itu sendiri. Pertama yang harus kita ngerti kenapa pas harga naik petani cuman sebentar senang dan pas harga turun mereka langsung sekarat. Karena kita ini cuman jual bahan mentah teman-teman. Kalau lu cuman jual kelapa butiran ya nasib lu ditentuin sepenuhnya sama harga komoditas dunia yang naik turun sesuka hati mereka. Kita nggak megang kendali apa-apa nih. Beda cerita kalau memang kita olah dulu. Kita punya supply chain yang jelas. Kalau kelapa itu diolah jadi briket bermerek, ada marketnya di luar negeri, punya jaringan retail di luar negeri yang bagus seperti negara China, dibuat jadi kemasan, baik itu santan, baik itu turunannya lah, ada Cocoa Bristol, ada kopra, macem-macem, ada karbon aktif, nilainya jauh lebih tinggi dan jauh lebih stabil daripada jualan mentah. Petani juga dapat income yang konsisten, nggak satu musim income-nya gede, satu musim minus mereka, karena barangnya terus dibeli sama industri, sama pabrik. Nah itulah proses industrialisasi. Makanya jangan meromantisasi UMKM terus. UMKM itu disuruh naik jadi pabrik, disuruh naik jadi industri. UMKM terlalu banyak, itu adalah bukti negara gagal industrialisasi. Bukan berarti kalian jadi UMKM salah. Karena UMKM apa? UMKM itu hidup buat makan biasanya. Jadi kita harus naikin derajat UMKM kita. Jangan bangga 10 tahun, 20 tahun disebut UMKM terus. Masalah Indonesia ini di sini terus. Kita berhenti di bahan mentah. Dan bahan mentah itu selalu jadi bulan-bulanan pasar lah. Ini biar kebayang ya, ini persis kayak kakao nih teman-teman. Indonesia salah satu penghasil biji kakao terbesar di dunia. Tapi kita ekspor bijinya apa? Mentah. Yang jual coklat batangan bermerek tuh di seluruh dunia. Harganya bisa berkali-kali lipat. Dan itu justru negara yang nggak punya satupun biji kakao. Kalian bangga kan? Wah, coklat dari Swiss, coklat dari ini, dari itu. Kakaonya dari Indonesia, kocak. Nasib kelapa kita persis sama. Kita jual bahannya, orang lain produk jadinya. Dan untung paling gedenya siapa ya? Negara lain lah, bukan kita. Dan biar kalian makin ngeh nih, gue kasih contoh yang lebih nyesek. Nah ini kejadian nyata ya. Ada orang dagangan lah, orang di Mesir yang DM gue katanya. Bukan DM lah, WhatsApp gue, karena gue kenal akrab sama dia. Katanya karbon aktif yang kelapanya dari Indonesia itu dikirim ke China, terus sama China dijual lagi ke Mesir dan jadi raja karbon aktif di Mesir. Buat yang belum tahu, karbon aktif itu bukan arang biasa ya. Ini batok kelapa yang dibakar, arang batok kelapanya ini dikirim ke China nih, atau kemarin dikirim langsung batoknya mentah, tapi gue gak bisa nyalain petani ya. Dan sama China ini nih di pabriknya diolah nih jadi karbon aktif, diproses tingkat tinggi melalui pabrik yang canggih, Favivu Waswesos jadi penyaring super, dipakai buat nyaring air minum, nambang emas, industri gula, farmasi sampai kosmetik. Ini produk yang bernilai sangat-sangat tinggi. Coba bayangin ya, 1 kilo kelapa di tingkat petani cuman dihargai receh. Tapi begitu batoknya diolah jadi karbon aktif, kelas penyaring air atau kelas farmasi, nilainya bisa naik berlipat-lipat. Nilai tambahnya itu gede banget. Dan nilai tambah segede itu sekarang sebagian besar dinikmati negara lain, bukan kita. Makanya kita masih miskin. Dan angkanya ini bikin sakit hati loh. Dari Batam doang 36.000 ton arang batok kelapa dikirim ke China tiap tahun. Nilainya 200 miliar rupiah. Karbon aktif kita rata-rata diekspor sekitar $1.500 per ton. Padahal di pasar dunia harganya bisa $2.500 lebih. Selisihnya diambil sama siapa ya? Yang nempelin merek dan proses
di pabriknya. Ini kejadian nyata di Mesir yang beredar di pasar malah merek China sama India. Padahal bahan bakunya arang kelapanya dari Indonesia. Sedih nggak tuh? Terus ada lagi satu, mungkin kalian nggak tahu. Kalian bangga ya beli parfum LV, parfum Dior, parfum YSL, dan lain-lain yang mewah-mewah itu. Tahu nggak bahan baku minyak atsirinya dari mana? Dari Aceh. Dari Sumatera. Tahu nggak yang ngejualin bahan baku itu siapa? Singapura. Kenapa bisa begitu? Karena supply chain-nya kusut di sini. Singapura mau apa? Mau turun ke daerah-daerah Sumatera, benerin supply chain, ngambil-ngambilin minyak atsiri kita. Petani kita maulah langsung dibayar. Kemudian negara lain, negara-negara Italia, Paris, Milan itu yang produksi parfum-parfum mahal itu yakin dan percaya berbisnis dengan Singapura. Nah, sampai kapan Indonesia seperti itu terus? Sampai kapan anak-anak muda kita ini kerjaannya cuma rebahan, kelilit judol, kelilit pinjol, sama jadi sandwich generation. Padahal sumber daya alam kita sangat-sangat kaya loh. Nah, coba kalian mikir dari video ini. Dan saatnya anak-anak muda kayak kita ini bergerak, teman-teman. Jangan cuma diem dan pun di rumah. Kemudian kita harus tahu nih, China ini raja karbon aktif dunia nih. Dia merajai karbon aktif 36% produksi global. Dan juga dia eksportir nomor 1 karbon aktif di dunia. Mereka tuh jago banget loh. Cuman mereka punya satu kelemahan, mereka nyaris gak punya kelapa. Iklimnya nggak cocok buat kebun kelapa skala raksasa. Kalau mereka belum nemu caranya ya. Kalau mereka belum riset. Gue yakin sekarang mereka lagi riset gila-gilaan. Jadi strategi mereka ini pinter. Mereka beli arang batok kelapa kita yang murah, dinaikin kualitasnya, dikasih merek, diurus sertifikatnya, dipak rapi, terus dijual ke seluruh dunia. Pakai jaringan dagang mereka yang luas banget dan nama mereka yang udah besar itu dan ekosistem ekspor mereka yang bagus. Jadi kita yang ngerjain bagian beratnya nih, kita yang bakar arang kelapa itu sampai berasap, sampai bau asap badan kita, manjat pohon, ngolah batok, ngupas kelapa. Tapi mereka yang nikmatin cuan paling banyak, mereka yang nempelin merek dan mereka megang pelanggannya. Ini bukan soal siapa lebih pintar bikin barang. Ini soal siapa yang berani naik kelas, bangun investasi pabrik di sini, punya pemerintah yang fokus, dan industri kita bisa naik level dan buka market baru. Dan sejauh ini memang kita sangat-sangat kalah di situ. Jadi kalau ditarik nih akar masalahnya itu cuma satu. Hilir kita lemah. Kenapa? Pabrik kita kalah rebutan bahan baku pas harganya naik. Petani-petani kita memilih jual ke China. Karena kita kebanyakan masih jual barang mentah dan curah. Untungnya tipis. Pabrik juga beli di petani biasanya harganya murah banget. Karena pabrik juga untungnya tipis. Cuma dibakar jadi arang kelapa. Atau kalau bangun briket nggak pakai merek sendiri. Kayak merek bayarnya. Bukan berarti salah ya. Dan kita biasa ditekan harga murah. Jadi kita nggak sanggup nandingin harga yang dibayar sama China dengan perusahaan-perusahaan yang dikolepin sama pemerintah itu. Dan kenapa petani sengsara pas harga turun? Karena mereka nggak nyambung ke industri olahan yang nilainya lebih stabil. Ditambah lagi pohon kelapa kita mayoritas sudah tua, teman-teman. Banyak yang di atas 60 tahun loh. Jadi panennya tuh sedikit dan stoknya terbatas. Semua ini jadi satu kompilasi yang agak serem sebenarnya. Petani kita susah, pabriknya kehabisan bahan, harga naik turun liar. Itu bukan penyakit yang beda-beda loh. Itu satu penyakit yang sama sebenarnya sumbernya. Kita harus berhenti sebagai penjual bahan mentah. Dan kita harus berani naik kelas jadi pembuat barang jadi. Itu nggak hanya kelapa, itu di semua industri harusnya dikerjakan. Terus kenapa kita nggak naik kelas dari dulu? Bukan karena orang kita bego, enggak. Masyarakat kita ini nggak bodoh, teman-teman. Tapi karena naik kelas itu butuh modal, butuh teknologi proses, butuh sertifikasi yang ribet dan mahal, dan butuh akses ke pasar dunia yang udah lama dikuasain pemain besar. Itu semua tembok gede dan kokoh, tembok China kita bilang, yang nggak mungkin didobrak sama petani sendirian ataupun pemilik pabrik-pabrik pengolahan kelapa yang kecil-kecil itu. Disinilah harusnya negara dan industri-industri besar yang sudah ada di Indonesia itu turun tangan, bukan malah nyalahin petaninya. Biar tidak terkesan ngomel-ngomel doang, sebenarnya ada juga yang baik dari Indonesia dan gue juga mau kasih solusi. Ini juga bagian yang bikin gue semangat dan kita tuh masih ada harapan juga. Kita tuh bisa tumbuh, kita tuh bisa jadi negara maju, bisa. Solusinya ini udah ada dan udah kebukti. Di Sulawesi Utara, teman-teman, koperasi petani udah jual langsung ke industri. Hasilnya harganya jauh lebih bagus, petani untung, pabrik dapat pasokan yang stabil. Ini juga terjadi karena keluarga istri gue adalah petani sawit. Daerah yang punya koperasi dan daerah yang tidak dikuasai koperasi dan dikuasai oleh tengkulak, itu harga sawitnya
sangat-sangat berbeda. Ketika sudah dikuasai oleh koperasi, harganya stabil. Kalau tidak ada koperasi atau tengkulak, harganya naik turun. Inilah tugas koperasi Desa Merah Putih yang seharusnya. Bukan saingan sama Alfamart sama Indomaret. Tapi gimana caranya koperasi ini bisa menampung komoditas-komoditas daerah di Indonesia dan dikonekkan langsung ke industri. Itu yang benar programnya. Kalau harganya lebih bagus, petani untung, pabrik dapat pasokan yang stabil. Dua-duanya menang. Nah, ini harus bisa di-pushnya sama siapa? Sama pemerintah. Dan soal ekspor langsung, ini nyata loh teman-teman. Jadi kita juga lagi buka jalan buat karbon aktif Indonesia ini bisa langsung nembus pasar Mesir. Gak usah beli barang dari China dulu. Gue lagi konekin ke teman-teman di atasnya perdagangan di Kairo. Gue lagi pitching ke mereka. Gue lagi cari barangnya. Teman-teman yang punya pabrik karbon aktif yang bisa produksi langsung. Biar produsen Indonesia bisa rebut pasar Mesir langsung tanpa lewat China. Pintunya ini udah kebuka di mana-mana. Dan gue ngomong gini bukan dari Menara Gading. Wah, lu aja nggak pernah turun ke lapangan bang, bacot gitu kan. Gue tiap hari kerja bantuin mereka UMKM Indonesia ini biar berani ekspor. Dan ternyata masih banyak yang harus kita siapkan. Contohnya kalau karbon aktif, ternyata kemarin ada masalah, harus di factory audit sesuai standar nggak karbon aktifnya. Itu banyak loh hal-hal kecil gitu yang harus dikerjain. Bahan bakunya kita juga harus cari yang bagus, proses produksinya harus bener-bener good. Yang bikin mereka nyangkut itu bukan produknya jelek, produk kita tuh bagus. Yang kurang cuman keberanian sama pengetahuan buat bikin merek sendiri, ngurus sertifikasi dan jualan langsung ke bayar luar negeri. Gimana caranya berdagang kita nggak pernah diajarin. Anak-anak mudanya nggak ada yang turun, nggak ada yang ngerti, nggak ada yang mau jadi trader, nggak ada yang mau konekin. Kalau kita bisa mencahin masalah itu, produk lokal bisa duduk sejajar sama merek dunia. Artinya apa sih? Kita tuh bukan nggak mampu, kita tuh ketinggalan informasi, kita tuh belum berani, kita nggak ngerti cara dagang, dan kita ini nggak kompak buat naik kelas. Jadi solusinya ya teman-teman ya, gua rangkum nih ada 5. Satu, industri kita tuh harus naik kelas. Stop jual curah, bikin produk yang bermerek, briket bermerek, karbon aktif bermerek, biar untungnya gede dan kita sanggup bayar petani semahal China. Yang kedua, memperkuat koperasi. Koperasi itu mitranya petani, mitranya pabrik juga. Ini yang bikin harganya stabil. Itulah tujuan koperasi Desa Merah Putih harusnya. Petani nggak jadi korban roller coaster harga. Pabrik juga dapat pasokan bahan baku yang stabil. Yang ketiga, peremajaan pohon tua pakai bibit unggul biar panennya naik, cukup buat ekspor dan industri dalam negeri. Yang keempat, berani jualan langsung ke bayar dunia, ngerti caranya ekspor. Anak-anak muda nih harus ngerti, jaga konsistensi kualitas, stempel merek made in Indonesia di negara-negara lain kan bangga, hebat. 5, soal kebijakan, kalau mau atur ekspor bahan mentah boleh, ini buat pemerintah ya, asal duitnya juga balik buat petani dan buat bangun industri olahan, bukan sekedar terus dilarang terus petani yang buntung. Lindungin petani, jangan memukul petani teman-teman. Jadi kita harus ingat ya, petani menjual barangnya ke seseorang yang berani bayar paling mahal itu bukan dosa. Itu wajar dari segi bisnis dan itu pinter. Dan petani yang nangis pas harga jatuh itu juga bukan karena mereka males. Mereka cuman korban dari satu pilihan besar yang belum berani kita ambil. Berhenti jadi tukang setor bahan mentah. Selama kita cuma jual barang mentah, harga itu pasti bakal naik turun kayak roller coaster. Petani kita yang rugi. Dan negara lain yang nikmatin untungnya sambil kejualan ke negara kita sendiri. Kelapanya kita, kerja kerasnya kita, harusnya pasarnya juga kita dong yang pegang dong. Negara kaya itu bukan yang jual bahan mentah paling banyak, tapi yang berani mengolah jadi bahan jadi dan nempelin mereknya sendiri di pasar dunia. Kalian kira Boeing, Airbus itu jualan barang mentah? Itu kan sourcing bahan baku dari seluruh dunia. Tapi yang bisa bikin pesawat ya siapa? Ya mereka doang. Itulah negara maju. Kelapa kita udah juara. Sekarang giliran petani dan industrinya yang harus ikut kaya. Setuju ya teman-teman ya? Ada amin ya? Amin. Thank you udah nonton video ini. Kalau kalian nonton sampai detik ini, gue salut sama kalian. Kalian berarti peduli dan penasaran banget pasti sama ekspor. Jangan lupa subscribe dan aktifin lonceng biar channel gue makin berkembang. Gue David Alfa Sunarna. Semoga apa yang gue sharing ini jadi inspirasi buat kalian. Thank you.